Jangan sampai kemahalan, jangan sampai juga terlalu murah gitu ya. Assalamualaikum, hai Sobat Explore, jumpa lagi dengan program UMKM di channel Explore Media bersama saya Fatin Siagian dan Ibu Fatma Alatas, Financial Planner dan pembicara. Hari ini kita bincang-bincang tentang urgensinya atau pentingnya financial planning bagi UMKM. Apa kabar Bu Fatma? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, hai Sobat Explore, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Bu Fatma, Ya. ceritain dong ke kita pentingnya financial planning ini apa ya? Urgensinya gitu. Urgensinya. Oke. Mungkin memang dunia perencanaan keuangan atau financial planning itu belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Aku manggilnya apa nih ya? Bang bebas, atau bebas. Kak? Bebas. Aku manggil Bang aja kali ya. Jadi memang kadang-kala banyak dari kita yang apa sih perencanaan keuangan gitu. Terus emang harus ya ada yang namanya financial planning gitu. Jadi sebenarnya yang namanya perencanaan itu terutama di bidang keuangan ya itu sangat penting. Kalau kita bisa bilang bahwa keseharian kita itu ketika kita mau bicara di bidang apapun itu pasti ujung-ujungnya kita akan bicara atau mengenai yang namanya keuangan, betul nggak Bang? Iya, Iya kan? Nah, jadi kemudian kalau pertanyaan berikutnya untuk apa gitu? Jadi kita bicara kalau misalnya kita aja pribadi misalnya kita mau bepergian gitu ya. Nah, mau bepergian itu kan kita pasti punya planning nih. Oke, saya besok misalnya mau ke Bandung gitu ya. Nah, ke Bandungnya mau gimana, terus mau menggunakan kendaraan apa, mau berangkat jam berapa, itu aja perlu perencanaan kan. Apalagi yang namanya keuangan, itu perlu direncanakan. Kenapa? Karena banyak sekali kebutuhan, kemudian juga banyak sekali rencana-rencana, kemudian banyak juga tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai itu semua, maka kita perlu yang namanya perencanaan tersebut. Jadi perencanaan keuangannya itu untuk bagaimana kita nanti bisa mencapai keuangan kita, artinya kita mau mungkin financial freedom, kemudian juga maunya keuangan kita yang sehat gitu. Ini lebih ke situ Pak. Oke. Ini sobat Explore mungkin perlu tahu ya, Bu Fatma, tentang biasanya kan financial planning ini dilakukan di corporate atau perusahaan-perusahaan besar ya Bu ya. Kalau UMKM itu gimana ya Bu ya? Karena kan dia usaha kecil, menengah, mikro ya. Terus biasanya tuh belum begitu pengaturannya atau pengelolaannya belum begitu bagus atau bagaimana. Kira-kira Ibu bisa ceritain Bu tentang gimana ya UMKM menggunakan financial planning ini? Iya, jadi kalau misalnya dari beberapa pengalaman gitu ya di lapangan itu banyak sekali ketika saya berhadapan dengan para pelaku UMKM. Ada yang mereka salah satu keluhannya adalah kok saya rugi terus gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok uang saya ini hasil dari usahanya itu nggak kelihatan. Jadi seolah-olah bahwa dia itu berkegiatan usaha tapi uangnya itu nggak ada gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya indikator salah satunya adalah perencanaan keuangannya. Jadi banyak sekali misalnya juga ada beberapa yang pelaku UMKM akhirnya kolaps. Nah, itu bukan dari segi produknya, bukan dari sisi bagaimana penjualannya, tapi banyak kejadian itu karena pengelolaan keuangannya yang kurang diorganisir. Nah, disinilah pentingnya para pelaku UMKM itu untuk memahami
perlu untuk belajar bagaimana sih perencanaan keuangan untuk UMKM. Seperti itu. Ya, kalau kendala yang biasa Ibu temui di lapangan itu gimana ya Bu ya? Apakah banyak kasus, saya sih, contoh saya pribadi aja ya Bu ya, saya penghasilan masih serabutan dan lain sebagainya, terus masih terkadang penggunaannya masih besar pasak daripada tiang gitu ya kan, terus kadang-kadang penghasilannya sedikit, tapi kira-kira itu perencanaan keuangannya itu gimana ya Bu? Kendala apa yang ditemui oleh Ibu di lapangan? Iya, sebenarnya gini, ketika kita memilih untuk menjadi wirausaha ya, ketika kita memilih untuk menjadi entrepreneur, berwirausaha, maka dari sisi keuangannya kita harus punya pemisahan antara keuangan pribadi dan juga keuangan untuk bisnis kita. Nah, ini salah satu yang biasanya tidak dilakukan. Jadi sumbernya itu cuma satu. Nah, ini yang sebaiknya ketika kita sudah menjalankan sebuah bisnis, maka lakukanlah pemisahan keuangan. Satu, keuangan untuk pribadi, rumah tangga, yang satunya adalah keuangan untuk di bisnis kita atau wirausaha kita tersebut. Jadi lakukan pemisahan. Oh, mungkin awalnya itu dulu ya Bu ya, jadi dipilah dulu. Terus kira-kira untuk mendapatkan, kita kan bicara perencanaan keuangan, kita juga bicara resource-nya dari mana, sumber penghasilan dari mana, terus nganggarinnya, posting-postingnya itu bagaimana, terus penggunaannya, belum lagi investasi, belum lagi di hari tuanya nanti seperti apa. Nah, UMKM ini kan ongkos produksinya aja biasanya sangat minim sekali ya Bu ya, dan sementara untuk menjalankan usahanya saja, kebanyakan UMKM ini mengorbankan apa yang biasanya mereka gunakan sehari-hari gitu. Kayak misalnya uang belanja harian mereka untuk makan anak sama suami atau anak sama istri gitu ya kan, uang belanja dapur lah gitu. Nah, mereka gunakan untuk usaha UMKM mereka, misalnya usaha nasi goreng, usaha nasi uduk, usaha dan lain sebagainya. Nah, yang dari mereka membuka usaha ini kan artinya yang mereka harapkan adalah selisih dari itu ya. Nah, pengaturan keuangannya tuh bagaimana ya Bu, dengan yang sifatnya ngepas-ngepas gitulah. Iya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita punya bisnis, pasti kan kita ada yang namanya mungkin ada biaya produksi, ongkos produksi, gitu ya. Nah, itu semua harus kita perhitungkan tuh Bang. Jadi kita harus mulai membuat bahkan ketika kita ingin menentukan harga dari produk kita, itu juga kita harus memperhitungkan nih semuanya. Nah, ini yang kadangkala mungkin karena merasa bahwa ini sering juga di lapangan gitu yang saya temui. Oh ya, saya kan soalnya pemain baru, supaya orang beli ya sudah deh saya kasih harganya murah gitu. Nah, jadi dia tidak memperhitungkan bahwa dia juga harus punya keuntungan. Nah, jadi itu harus diperhitungkan. Yang pertama misalnya dia belanja berapa. Nah, kemudian tenaganya dia sendiri itu juga harus masuk dalam perhitungan. Karena iya, kadang-kadang suka nggak masuk kadang-kala mereka pikir itu tenaga mereka nggak perlu diperhitungkan karena itu bagian dari kegiatan mereka sehari-hari. Betul. Gitu. Nah, ini yang kadang-kala mungkin terlewati gitu ya. Karena pernah sekali waktu itu saya ketika menjadi narasumber gitu ya, di sebuah kegiatan UMKM, kemudian saya tanya, Ibu UMKM-nya apa? Oh, saya membuat tas, kata dia gitu kan. Oke, membuat tas. Kemudian saya bilang, itu berapa harganya? Dia sebutkan ya, X rupiah gitu. Terus kemudian, Ibu ada untungnya enggak? Enggak. Jadi artinya bahwa tenaga dia itu dia nggak bayar, gitu loh. Nah, ini juga sebaiknya jangan gitu. Jadi semua unsur yang kita keluarkan, termasuk tenaga kita juga nanti harus kita perhitungkan. Masuk dalam cost production ya. Iya. Nah, tadi kemudian pertanyaan tadi Abang juga bilang bahwa
itu gimana ya sebaiknya persentase gitu. Nah, ini juga yang kadangkala sering sekali kesalahan ini dilakukan. Jadi misalnya contoh, tadi kan kita ujung-ujungnya pasti mau ada profit dong. Tuh Sobat Explore, bahwa tenaga kita sendiri harus masuk dalam ongkos produksi untuk menentukan harga, sehingga kita mendapatkan selisih dari apa yang kita usahakan. Terus Bu, kalau misalnya menentukan harga, terus biaya promo dan lain sebagainya kan, ya kayak kuota internet aja misalnya kita dagangnya online ya, Iya. ya kan itu ada biaya tersendiri gitu. Ada hitungannya ya. Nah, ada hitungannya sendiri. Apakah hal-hal seperti itu yang sifatnya detail lah, yang sifatnya detail dan kecil, mikro seperti itu, apakah perlu diperhitungkan persentasenya atau bagaimana? Iya, jadi semua unsur dalam sebuah proses itu harus dihitung. Kadang-kala mungkin sama kasusnya, misalnya contoh gas. Gas itu mungkin karena kita produksi makanan gitu ya, itu kan menggunakan gas. Nah, itu jadinya karena bercampur dengan untuk masakan rumah tangga, akhirnya kita nggak hitung tuh. Betul nggak? Ya kan? Betul. Nah, ini juga harus dihitung gitu. Jadi jangan sampai kita, belum lagi penggunaan listrik ya. Ya, jadi semuanya tuh harus benar-benar dihitung, di breakdown. Jadi bukan berarti biaya listrik 1 bulan gitu ya, tapi kira-kira kita pemakaian listriknya misalnya 1 bulan sekian. Nah, kita pemakaiannya berapa lama? Nah, di situ bisa diperhitungkan. Jadi kita bisa menghitung HPP-nya nanti jadi detail gitu. Gitu. Kira-kira untuk Sobat Explore tahu tentang UMKM ini, komponennya tuh apa ya Bu? Untuk nentuin harga yang kaitannya dengan perencanaan keuangan kita. Iya, jadi Sobat Explore, kita misalnya punya sebuah produk nih. Terus kemudian ketika kita ingin menentukan harga, itu sebenarnya ada 3 patokan ya. 3 patokan. Jadi kita bisa menggunakan apakah harga yang akan kita buat, produknya itu kan di lapangan banyak yang sejenis ya. Apakah harganya sama dengan yang sudah ada? Karena kita kan menjadi follower. Atau kita mau harganya di atasnya, atau harga di bawahnya. Jadi itu penentuan ada 3 harga. Tapi sebelum kita menentukan 3 ini, maka kita juga menghitung untuk mendapatkan HPP-nya. Jadi kita mulai dari biaya ongkos produksi, kemudian kita biaya bahan, kemudian kita juga bahannya itu kan mungkin apakah dari bahan setengah jadi atau dari bahan mentah, kemudian setengah jadi baru bahan jadi. Nah, ini kan prosesnya berarti agak panjang gitu ya. Nah, terus kemudian juga nanti termasuk tenaga, ya kan? Nah, tenaganya itu juga kita harus perhitungkan. Nah, jadi dari situ baru setelah kita hitung, baru misalnya kita mau hitung nih, kalau dia harganya misalnya satuan, kalau produksinya itu misalnya jadi satu loyang misalnya, ya kan kita mau hitung jadi per potongnya berapa kan gitu kan, maka kita bagi lagi. Kalau 1 loyangnya itu misalnya kita potong jadi 10 potong, maka berarti 1 potongnya itu jadi berapa? Setelah kita bagi lagi gitu Bang. Jadi kita harus benar-benar breakdown gitu. Jangan sampai kemahalan, jangan sampai juga terlalu murah gitu ya kan. Oke. Demikian Sobat Explore. Terima kasih Bu Fatma atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan datang ke sini. Iya, enggak. Iya, demikian Sobat Explore. Jumpa kita dengan Bu Fatma Alata. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya guys. Explore.